Shalom berkah dalam, selamat pagi Pak Greg dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Arnia Fenty Rosari dengan NIM 21692. Di video ini saya akan menjelaskan sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Greg. Selamat menyaksikan. Bagaimana interaksi ekologi dalam proses tersebut? Nah, proses manusia mampu bijaksana. Yang pertama, dengan manusia mulai berpikir lebih dalam lagi. Artinya, manusia dapat membuat kedamaian batin, karena dengan kedamaian batin, manusia dapat menemukan hal baik dalam dirinya. Dengan cara menghilangkan kesombongan dan mulai bisa memaafkan orang lain. Yang kedua, dengan mengendalikan emosi diri. Manusia lebih bisa mudah berpikir lebih luas dalam menghadapi suatu masalah. Jadi masalah itu tidak diselesaikan dengan meluapkan emosi ya, tetapi dengan berpikir lebih jernih dalam penyelesaiannya. Yang ketiga, dengan memiliki perspektif yang baik. Maksudnya, memiliki kemampuan untuk tetap tersenyum dan tertawa dalam proses hidupnya. Dengan perspektif yang baik, mereka menempatkan masalah dan tragedi sebagai bagian hidup yang harus diterima dan dijalani. Jadi mereka bisa menghindari stres dalam menghadapi proses hidupnya. Lalu proses manusia mampu bertanggung jawab. Yang pertama, dengan meyakini bahwa kehidupan kita sepenuhnya adalah tanggung jawab kita. Maksudnya, manusia akan menjalani hidup tanpa beban, tanpa pengaruh dari orang lain, dan tentunya tanpa paksaan apapun dari siapapun. Karena setiap kali membuat suatu pilihan, akan sadar atas segala konsekuensi yang didapatkan. Sehingga jauh sebelum membuat sebuah keputusan, akan memikirkan konsekuensi secara matang dan siap untuk menghadapinya. Yang kedua, dengan selalu berpegang teguh pada komitmen yang telah dibuat. Artinya, harus selalu melaksanakan komitmen itu walaupun lama-kelamaan ya akan bosan. Maka bangunlah komitmen itu kembali dengan memunculkan motivasi dalam diri. Maka hal itu akan membuat manusia dapat bertanggung jawab. Lalu, interaksi ekologi pada proses itu sangat mempengaruhi. Manusia yang bijaksana dan bertanggung jawab memiliki interaksi ekologi yang baik. Misalnya, interaksi dalam mikrosistem seperti keluarga. Keluarga mengajarkan hal-hal yang mendorong manusia untuk mampu bijaksana dan bertanggung jawab. Begitu pula dengan interaksi dalam mesosistem, ekosistem, makrosistem, membuat manusia dapat melakukan proses tersebut. Soal nomor 2, bagaimana proses manusia yang tidak bijaksana dan tidak bertanggung jawab dalam kehidupan? Bagaimana juga interaksi ekologi dalam proses tersebut? Nah, berlawanan dengan soal nomor 1 nih. Proses manusia yang tidak bijaksana, yang pertama, dengan manusia tidak berpikir dalam, artinya dia belum menemukan kedamaian batin, karena dia masih menyombongkan dirinya dan belum bisa memaafkan orang lain dengan ikhlas. Yang kedua, dengan tidak berpikir jernih dalam penyelesaian masalah, sehingga masalah yang diselesaikan melalui cara beradu emosi dengan orang lain. Yang ketiga, dengan selalu berpikiran negatif thinking dengan orang lain, yang membuat manusia itu selalu berpikiran bahwa orang lain selalu memiliki sikap yang jelek atau buruk. Selanjutnya, proses tidak bertanggung jawab. Yang pertama, dengan tidak meyakini bahwa kehidupan kita sepenuhnya adalah tanggung jawab kita. Maksudnya, manusia akan menjalani hidup dengan beban, dengan pengaruh dari orang lain, dan juga dengan paksaan dari siapapun. Orang yang tidak bertanggung jawab tidak akan memikirkan konsekuensi yang akan diterimanya, sehingga mengambil keputusan dengan sembarangan. Yang kedua,
dengan tidak berpegang teguh pada komitmen yang telah dibuat. Artinya, ketika awal akan dilakukan dengan giat, tapi lama-kelamaan jika merasa bosan, akan meninggalkan komitmen itu dengan berbagai banyak alasan untuk pembenaran diri sendiri. Selanjutnya, interaksi ekologi dalam hal ini juga sangat mempengaruhi. Manusia yang tidak mampu bijaksana dan bertanggung jawab memiliki interaksi ekologi yang tidak baik atau buruk. Dapat dilihat dari mikrosistemnya. Di keluarganya tidak pernah mengajarkan hal-hal yang baik, atau mungkin di individunya yang memiliki keturunan sifat dari orang tuanya. Dilihat dari ekosistemnya, komunikasi antar orang tua dan anak juga kurang atau tidak terjalin karena kesibukan orang tuanya. Begitu pula di tingkat lingkungan yang lainnya, sehingga membuat manusia itu kurang pengajaran dan membuatnya tidak bisa bijaksana dan tidak bisa bertanggung jawab. Pertanyaan ketiga, apakah manusia yang tidak bijaksana dan tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan itu mampu berubah menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap kehidupan? Jawaban saya, ya, tentu saja bisa. Dengan cara merubah ekologinya atau lingkungannya. Nah, penempatan di ekologi berbeda mampu merubah manusia karena setiap ekologi memiliki pengajaran yang berbeda dalam membentuk manusia. Misalnya, anak pang yang dididik di tempat yang buruk akan mempengaruhi sikapnya menjadi buruk juga. Kemudian anak itu dipindahkan ke tempat yang terdidik dengan penuh kedisiplinan, dengan penuh sikap tegas, maka lama-kelamaan anak itu sikapnya akan berubah menjadi baik. Nah, dengan begitu, manusia bisa memilah-milah yang baik dan yang salah. Kemudian pikiran manusia menjadi lebih tajam, sehingga manusia dapat merenungkan dan memaafkan masa lalunya untuk lebih optimis ke masa depan dan lebih menikmati proses di masa sekarang. Jadi menempatkan manusia ke ekologi yang lebih baik akan mampu menjadikan manusia yang bijaksana dan bertanggung jawab yang menjadi dasar mencapai kebahagiaan. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Shalom, berkah dalam.